Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai ibunda tercinta, wahai pemuda yang sangat baik budi pekertinya, dengarkanlah baik-baik. Kalau tadi ibunda kita berkata, ya Allah, jadikanlah tempat anakku ini di samping Nabi Musa duduk di dalam surgamu. Sekarang saya beritahukan kepada ibu dan pemuda ini bahwasanya sayalah yang dinamakan Musa alaihissalam itu. Sayalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka yakinlah wahai ibunda, nanti anakmu akan bersama-sama dengan saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kalau orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, dia akan selalu mendapatkan ridho dari orang tuanya. Jikalau orang tuanya ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Rasulullah sudah mengatakan bahwa orang yang sayang sama Allah, orang yang sayang kepada orang tuanya, disayang sama Allah. Orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya telah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia banyak mempunyai silap dan salah kepada orang tua. Kalau orang tua kita masih ada di dunia ini, mohon maaflah kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah doa. Doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyayanginya, mengampuni dosa-dosanya, mengampuni segala kekhilafan-khilafannya, dan memberikan tempat nanti di dalam hari kiamat, dalamnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat menolong orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau manusia itu mati, putuslah segala amalnya. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi bersedekah. Semuanya sudah tidak bisa. Tidak ada lagi yang dapat menambahi amal ibadahnya. Illa min salatin, kecuali 3 perkara yang akan dapat menambah amal ibadahnya. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Rajin bersedekah, itu akan mengalir pahalanya. Ada orang sedang membangun masjid, dia bersedekah dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu pembangunan masjid, madrasah, jalan dan lain-lain sebagainya. Selama bangunan itu masih melekat di situ dan dipergunakan oleh orang banyak, masuk ke masjid dalam rangka membaca Al-Quran, masuk ke masjid dalam rangka itikaf, masuk ke masjid dalam rangka ibadah salat. Selama orang sholat itu, Allah sedang mengalirkan pahala kepada orang yang sudah di alam kubur. Walau sudah ratusan tahun di alam kubur sana, akan senantiasa mendapatkan aliran pahala. Setiap kali orang masuk masjid, dia akan mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, diamalkan orang lain. Seorang ibu mengajarkan anaknya kalau mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu melekat di hati anaknya. Setiap anak mau makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ibunya mendapat pahala. Tatkala orang tuanya sudah meninggal dunia, anak masih mengamalkan apa yang diajarkan ibunya tadi. Setiap mau makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya yang sedang berada di alam barzakh akan mendapatkan aliran pahala
dari ilmu yang pernah diajarkannya dan diamalkan oleh putra putrinya. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaladin shalihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, kita di alam kubur, kita mempunyai anak yang soleh senantiasa mendoakan kita. Insyaallah taala Allah akan melapangkan alam kubur kita. Bukan hanya anak kandung saja, orang lain pun mendoakan kita akan sampai ke alam kubur kita. Kenapa demikian? Ada orang yang mengatakan kalau bukan anak kandung tidak akan sampai pahalanya. Ini salah. Kalau memang harus anak kandung yang mendoakannya, kenapa di dalam khutbah Jumat kalau tidak ada membaca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat pada khutbah yang kedua, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka Jumatnya tidak sah. Maka di khutbah kedua dibacakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang berdoa itu? Kita semua. Yang siapa yang kita doakan? Semua orang mukmin dimanapun berada, yang sudah berpulang ke rahmatullah maupun yang masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini akan mendapatkan hasil daripada doa kita bersama itu. Maka dari itu, apapun yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, kita hadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, itu akan sampai insyaallah taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari senantiasa kita mendoakan orang tua kita agar orang tua kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua kita, dengan kerabat-kerabat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah bersamaan berdampingan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه